Tapi kalau di sini kita harus lihat XP dulu sih. XP apa dulu dari side yang RRQ di sini. Wah, Karena ini Hylos juga belum kelihatan di mana. Oke, dan last pick dari RRQ Hoshi adalah Ruby. Long time no see Ruby. Ini udah main game sih. Di sini kita bisa lihat dulu bisa main game ya, dulu bisa flex. Iya, iya. Dan ini hero power juga, hero nyaman lebih tepatnya. Iya. Ruby Idok, Iya. kita tahu sendiri dia power. Chow, Widi atau Aran dia sama-sama power gitu loh. Iya. Bener-bener cari nyaman berarti ya. Wow, kita melihat bagaimana para coach ini sangat-sangat bisa menjebak si Kiss. Ayo mau yang mana? Iya, iya, iya. Kayak Joy-nya ditakut-takutin nih sama Ruby soalnya. Padahal harusnya secara red side ya, cheese pick itu kan lebih kondisional buat mereka ya. Tapi ternyata dibikin jadi bingung juga nih, tebak-tebak buah manggis mau kemana nih? Oke, tapi gold lane nih. Golin ya. Safety. Atau follow up bro di Beatrix. Patrick. Oke, exactly. Alright, tapi kita sudah melihat masing-masing hero yang akan membuka match kedua di hari ini. So, tanpa berlama lagi kita akan langsung jump to the lane of dawn bersama dua caster kita dan Nevin dan Ranger Mas. Take it away. Let's go to the lane of town. Nah, ini dia untuk game yang pertama. RRQ Hoshi versus Team Liquid ID. Permainan yang bakal cukup agresif, ngelihat hero-hero yang dibawakan. Dua assassin akan bertemu kali ini antara adanya Joy, tapi ada Vani dari Susujin yang akan kembali lagi ke dalam lane of dawn. Dan ini harus dikhawatirkan, karena secara early game mereka bakal cukup nyaman dengan adanya Vani. Tapi di late game mereka juga masih punya range dengan Cecilian-nya. Jadi untuk tim Liquid ID, dengan drafting agresif yang bisa dibilang mereka bawakan, drafting yang sangat ofensif dengan badan yang sangat terbatas, tim Liquid ID punya tanggung jawab yang lebih serius. The Widdy sudah mulai menggagu dari awal. Oh, flicker trigger. Oh, ini bukan hal yang baik untuk flicker trigger di early game. Yep. Tapi meanwhile, dari bottom lane, Aran one by one situation dengan sosok seorang Dairen. Tapi Susujin mencoba untuk melakukan sedikit steal jungle yang gagal dapatkan karena GS kill. Matanya tertuju pada sosok Susujin, tapi sosok dari seorang Fabian harus terkena first blood. Ini bukan hal yang baik sih sejujurnya. Iya, sangat tidak baik ya bisa dibilang ketika Fabian harus tumbang. Tapi RRQ Hoshi, mereka menjalankan satu buah early game. Sejauh ini 1 menit mereka berjalan dengan sangat menguntungkan. Dan mungkin tadi sampai kita lihat sedikit ya dari arah emblem 4 Tenacity yang dibawakan. Mereka ingin lebih sustain dari setiap team fight-nya. Ya, tidak hanya menggunakan seorang Dairen, tapi Aaron Shiki hampir saja terpick off. Oh, tapi nampaknya kalau ngomongin dari Iron Shiki memang di early game seperti ini dia akan cukup struggle banget. Meanwhile kalau kita ngomong melihat dari kondisi sosok seorang Fabian yang udah terkena first blood, harusnya ini menjadi keuntungan untuk para pasukan dari RRQ Hoshi. Tapi dari di atas kertas, Fanny untuk mendapatkan turtle yang pertama itu agak cukup sulit. Tapi mampukah para pasukan dari tim RRQ Hoshi akan memanfaatkannya? Tapi lihat tidak pasangan dari Fabian, terperangkap tidak pasangan dengan Guard Feather, Ranger bisa di shot point. Dan itu dia, seperti praduga yang udah saya lihat di atas kertas. Ngomongin karena turtle pertama di tangan dari sosok seorang tim yang menggunakan Fanny, itu akan sangat cukup solid. Iya, tapi tetap gak bisa tenang ya untuk saat ini karena gangguan dari Widdy akan terus-menerus berlangsung di sekitar area jungle sebagai Chow yang begitu agresif. Dan Fabian yang udah mulai mengejar ketertinggalannya, bahkan sekarang level Fabian lebih tinggi. Padahal dia yang harus tumbang di awal. Tapi turtle itu emang mempengaruhi semua, tapi Purify trigger yang dilakukan seorang Rins ini menunjukkan betapa agresifnya para pasukan dari tim Liquid Indonesia. Yang harus mereka garis bawahi adalah di sini tim Liquid punya chance untuk melakukan team fight yang besar, tapi dapat sana Aero take down. Tampaknya Flicker untuk bisa menyelamatkan dirinya, tapi nampaknya Win di depan sana langsung terkena cutthroat. Satu momen kill dapatkan Susujin. One last cable. Bakal coba dikejar seorang Fabian, tapi nampaknya Susujin gagal. One last cable gagal untuk bisa menyelamatkan dirinya. Langsung ada watch out smackdown dari seorang Aran menuju ke seorang Dairen, tapi one last hit bad impact yang gagal. Membuat Aran still survive the double kill from Yahaskiel. Karena salah satu hero favoritnya dia, Sushin kalau kata Nevin. Sushin ya, yang kali ini dimainkan oleh Yahaskiel memang memakan korban cukup banyak. 2 total poin eliminasi dan 2 total assist, 100% team fight participation. Dengan banyaknya spell yang juga harus dikeluarkan, tapi bisa dibilang ini worth it banget sih buat tim Liquid ID. Mereka bisa ngedapetin junglernya, mereka bisa ngedapetin sampai ke arah Idong juga. Dan dengan team fight yang panjang seperti itu, dengan posisi Susujin yang udah nggak bisa ngebantu lagi, akhirnya tim Liquid ID sekarang memegang keunggulan gold. Mereka mengejar ketertinggalan yang sempat terjadi, dan untuk gold leaderboard sejauh ini memang masih dipegang oleh seorang Toy. Yang menandakan RRQ Hoshi ini masih akan cukup berbahaya sih untuk beberapa saat ke depan. Jangan sampai Toy-nya dibiarkan bebas dan semuanya bakal ditentukan juga di area turtle kali ini. Mampukah
kedua tim memberikan space bagi masing-masing lanernya. Mampukah mereka untuk membuat area turtle jadi agak bebas nih untuk RQ Hoshi maupun untuk tim Liquid ID. Karena dari sudut pandang saya, ini melihat item yang dimiliki dari seorang Toy, dia udah menuju ke arah Hunter Strike di under menit yang kelima, dan bahkan under menit keempat tadi kalau nggak salah. Itu menunjukkan dominasi yang sangat penuh. Dan bahkan di depan sana, YSG menjadi target utama. Sudah berselamatkan oleh seorang Aran. Watch out Smackdown-nya gagal, tapi Toy menuju ke arah belakang. Dan Fabian kali ini tidak berhasil di take down oleh siapapun, tidak ada damage tambahan, dan bahkan sebaliknya Idok terkena Smackdown. Berhasil memakan satu point kill dari seorang Aran. Tapi dengan adanya crowd control yang cukup besar membuat terpasukan dan template ke depan sana akan menuju ke belakang. Damage dari seorang Suzuki terlalu sakit. Tapi Aran again and again membuat barikade, membuat seorang Suzuki tertake dan bahkan Kyren nggak ada nafas sama sekali. 2 point kill yang sangat mahal. Mereka depending on Cecilian. Dan bahkan ingat, satu buah konsil terdengar oleh para pasukan dari tim RQ Hoshi. Apakah WD berhasil mendapatkan seorang Toy? Tanpa ada pengcoveran menuju ke seorang Ido. Dua Tracer melakukan sedikit covering up. Di cover dan ternyata Iron Shiki! What are you doing? Iron Shiki dive too deep. Masuk terlalu dalam kepada para pasukan dari tim RQ Hoshi. Bahkan kali keuntungannya berbalik. Ya, ini kalkulasi yang bisa dibilang sedikit miss ya untuk Iron Shiki sendiri. Melihat memang ada beberapa pemain yang sekarat, tapi follow up datang dengan cepat juga dari RRQ Hoshi. Namun kalau kembali lagi ke area objektif, tim Liquid ID mereka menang telak. Mereka dapetin banyak banget poin eliminasi. Mereka ciptakan space, mereka main konsil langsung menuju ke area top lane. Tapi bagaimana cara eksekusinya sekarang karena Toy dalam bahaya. Tapi bukan hanya itu aja, Aran! Watch out! Smackdown yang dikeluarkan oleh seorang Aran berhasil melakukan satu point kill Ido ke Kane. Berhasil menjadi satu point kill yang sangat mahal karena damage turret salah satu bantuan yang sangat mahal untuk tim Liquid setelah dia tidak memiliki damage tambahan. Ya, tapi bukan hal yang baik ya untuk seorang Ido kehilangan 4 kali nyawanya sendiri di 6 menit yang baru saja berjalan. Dan tim Liquid ID, berarti mereka membuktikan ya mereka bisa ngedapetin titik lanernya. Bahkan Jairen pun ini udah 2 kali di take down. Dan berarti dari segi output damage ini bukan menjadi masalah lagi buat tim Liquid ID. Namun satu Imo Pendant. Aran menjadi target utama, mundur ke arah belakang. Jairen targetnya, tapi ternyata Aran ter-take down. Satu bad impact terlalu sakit. WD terperang ke sana. Skyfisher menyala untuk seorang Toy. Activate untuk sosok Skyfisher-nya harus mulai diperhatikan. Gak boleh sembarangan. Memang mereka memiliki 8 point kill. Tapi Toy selama ini dalam semua team fight yang cukup banyak, bahkan dari 7 point kill dia mendapatkan 100 skill participation. Nah ya dengan 6 assist-nya dia ya, meskipun memang gak jatuh karena eliminasi, tapi tetap semengerikan itu. Dan akhirnya kita melihat tadi satu momen Idok yang bisa memberikan efek maksimalnya. Tim Liquid ID, mereka gak bisa santai dengan keunggulan gold yang sekarang semakin dikejar. Mereka harus mulai fokus lagi, apakah ini akan menjadi perfect objective turtle untuk tim Liquid ID melihat posisi mereka yang memang sudah mulai mendekat. Dan Fabian sudah sangat siap untuk Confess Retribution. Yang saat ini dimiliki para pasukan dari tim Liquid adalah full flicker. Mereka punya Aran juga di depan sana. Tapi poking damage terhadap Widdy ini gak wise banget kalau semua diterima Widdy. Dan Fabian memiliki Holy Crystal. Core item yang sangat mahal kali ini. Ya itu dia ya, satu Holy Crystal dan sekarang Widdy-nya sedikit tertangkap. Widdy, flicker for offensive-nya gagal. Menangkap ke arah belakang, perfect shuttle for Liquid ID. Nampaknya Jairen akan menjadi korban dan bahkan Tsunami Flame yang gagal mendapatkan Prince. Purify save the day for this time. Watch out, jangan lupakan. Smackdown dari Tsunami Slam ini dimiliki dari sosok seorang Aran dari tadi memberikan impact yang mahal. Mahal sekali, hampir 100 kill participation. Iya, itu makanya mengerikannya ya. Untuk saat ini dari tim Liquid ID memegang 3 objektif turtle. Dan kembali lagi mereka bisa pegang kendali, tapi secara keseluruhan itemization. Ini dari Batrix Iron Shiki harus sudah mulai mengejar pastinya ya. Blade of Despair yang akan menjadi item kedua. Tapi mampukah Iron Shiki dapetin space-nya itu? Karena itu yang harus dipikirkan terlebih dahulu menjadi prioritas dari tim Liquid ID. Bisakah dengan badan yang gak terlalu banyak kayak gini, Arannya make a moment, Widdy-nya bikin The Way of Dragon. Karena kalau enggak, Iron Shiki bakal percuma nih semua item yang dia mainkan. Oke, tapi lihat Toy menjadi target utama. Outside position, tapi Purify bisa mengamankan dirinya. Sosojin mencoba untuk take down seorang Widdy, namun tidak tertangkap Fabian. Berhasil melakukan 2 point kill, terlalu sakit damage yang diberikan. Kayaknya Toy udah mulai harus berpikir kalau dia tidak bisa terlalu absen seperti tadi, sekalipun punya Purify. Iya sih. Sekalipun punya Purify. Ya, karena banyak banget ya follow up yang nanti bisa dilanjutkan lagi oleh tim Liquid ID untuk mengejar ke arah Toy-nya. Dan sekarang target objektif seperti apa lagi yang bisa dimainkan oleh RQ Hoshi. Karena mereka punya power split push yang sangat besar. Sejauh ini 2 auto threat sudah berhasil mereka tumbangkan. Apakah ini waktunya untuk mulai di Fatara? Lihat Tsunami Slam! Again!
Watch out! Aran 74 this time. Dengan damage 2 yang sudah menyelamatkan seorang susu di damage dari terlalu besar. Tidak bisa dilindungi. Tapi dengan kekurangan satu poin kill dari seorang Riz. The runner-up party from Byron Seki! What the runner-up party! Berhasil melakukan satu poin kill and shutdown! Wow, tapi masih belum selesai. Sepertinya masih ada pergerakan lagi dari seorang Fabian. Mendapatkan arah seorang Toy. Oh my god, di depan sana mereka kehilangan momentum. Lord Camp is coming. Kali ini melihat para pasukan dari tim Liquid, mereka mendominasi penuh dengan 3.000 gold, Debra. 3.000 dan mungkin akan bertambah lagi. Karena tanpa hadirnya Toy, tanpa hadirnya Sutujin, tim Liquid ID bebas banget untuk ngedapetin ke arah Lordnya. Dan ini berbahaya, Aaron Shiki. Dengan satu hit terakhirnya tadi yang memulangkan pemain Arki Hoshi, ini mungkin bisa terjadi lagi. Dan ini dia satu instant replaynya. Ketika memang openingnya diciptakan dengan sangat manis gitu oleh seorang Aran. Dan yang kita kira satu follow up dari Widinya nggak bisa diselesaikan, tapi ternyata Aaron Shiki menunggu timing yang tepat saja. Dan ini dia, runner-up party from Aaron Shiki. Dapatnya Sutujin pula kan. Mahal banget, gila. Masalahnya purple buff-nya. Kalau nggak di cover, ini mereka nggak dapat purple buff satu. Kedua, sekalipun dia cover, ini akan kehilangan banyak banget source skill untuk melakukan cover terhadap satu poin. Lihat Tsunami Slam, berjika seorang Idok, dia terlalu besar, tidak bisa dilindungi. Dan bahkan Purify Save the Day untuk seorang Reigns, mundur ke arah belakang membuat para pasukan dari tim Liquid mendapatkan informasi tidak ada Purify untuk seorang Reigns ya. Iya, tapi tidak ada The Way of Dragon juga yang membuat Widya harus mundur terlebih dahulu. At least mungkin ada passive turret yang bisa menjadi milik dari tim Liquid ID untuk satu Lord di awal. Itu tetap akan menjadi hal yang sangat menguntungkan. Dan RRQ Hoshi, mereka harus mulai berhati-hati buat sekarang. Jairan di area terdepan harus ada follow up damage yang cukup. Toy harus mendapatkan posisinya dan Sujin. Mungkin yang bisa dilakukan sekarang adalah hanya Tsunami Slam! Again! Watch out, Sujin fans everybody gak berhasil mendapatkan apapun damage dari seorang Fabian terlalu besar. Lihat, satu sosok Aran berhasil mengubah segala gameplay dari tim Aran Kiyoshi. Ya. Tsunami Slam from Aran. Ngeri banget sih ini untuk permainan dari Kaleanya ya. Karena bisa menghentikan banyak banget pergerakan. Dan aku kira Sutujin nggak akan mencoba untuk masuk sih di posisi tadi. Tapi pada akhirnya mereka harus kehilangan dua pemain lagi. Dan bahkan passive turret sudah hilang. Tim Liquid ID akan memaksa dalam kah? Karena retribusi baru saja dibuka. Tapi lihat again and again. Sosok dari seorang Aran gagal mendapatkan Tsunami Slam. Tertengok begitu saja. Memaksa satu point kill. Tapi ternyata Darren terkena damage banyak. Dan ini adalah Sujin miss cable. Double miss cable. Dua kali miss cable yang tidak berhasil membuat seorang Iron Siki ter-takedown. Karena tadi kalau misalnya nggak miss cable, Iron Siki minimal itu akan ngeluarin flicker. Pasti. Cukup disayangkan ya melihat pergerakan tadi. Karena sekarang satu base turret sudah resmi menjadi milik dari tim Liquid ID. Nextnya mungkin kita bakal menuju ke area Lord. Tapi ngelihat posisi yang sekarang seperti ini, perbedaan levelnya udah makin kerasa lagi. Winter Crown udah ada di tangan dari seorang Yehaskiel. Jadi makin susah lagi nih. 7.000 gold ini jauh banget. Dan untuk bisa mendapatkan ini dia butuh shutdown dari Fabian. Iya. Dia butuh shutdown dari Fabian di saat adanya objektif Lord. Ketika shutdown itu terjadi dia harus steal Lord. Kalau enggak, tim Liquid bisa melakukan endgame setelah Lord yang selanjutnya. Jujur bisa banget sih kalau ngelihat posisinya. Meskipun mereka punya Cecilian, meskipun mereka punya Granger, tapi harusnya secara stacking ini time masih belum terlalu tinggi. Yang artinya masih bisa di counter juga. Dan untuk Reigns, posisinya nggak terlalu aman. Ternyata banyak banget nih yang bisa nge-trigger Purify dari seorang Reigns. Jadi kita bakal lihat sebentar lagi dengan Lord yang sudah mulai terbuka. Sujin! The Way of Dragon, one ready! The Way of Dragon yang on point with flicker. Freestyle dulu bos. Berhasil membuat Widhi mendapatkan satu point kill atas Sujin di saat Lord. Skema yang sudah kita buat yang harusnya mendapatkan Fabian sebelum Lord untuk bisa membalikan keadaan. Semuanya dibalikan dan bahkan tim Liquid yang berhasil melakukan steal terhadap seorang Sujin. Wah itu satu movement yang cukup fatal ya bisa dibilang. Kehilangan jungler ketika Lordnya hadir. Dan sekarang yang makin mengerikan lagi adalah dari Aran. Anti-Kiras, Radiant Armor, dua jenis damage yang masuk. Ini udah mulai bisa dihindarkan. Darky Hoshi, mereka butuh item-item offensive yang lebih banyak. Terutama dari Cecilian-nya ya, karena ini baru ada Elegant Gem yang belum menuju ke arah Clock of Destiny. Dan dia masih butuh penetrasi atau magical power tambahan lagi untuk bisa nge-deliver semua damage-nya, untuk bisa nge-defense base turret-nya. Karena masih ada dua base turret tersisa
tapi 3 lane push ya akan dibawakan oleh tim Liquid ID. Brilliant Wolves ini benar-benar membutuhkan banget Sesujin dengan metode karetnya. Mampukah dia berhasil mendapatkan safety moment, tapi Dairon di sana ke cross path yang memasukkan sama Fabian. Aran gagal mendapatkan sana mid lane, tapi Dairon menjadi target utama. Mundur ke arah belakang, duel Dragons, semua menunjukkan seorang Dairon menerima damage terlalu banyak dari SGL. Crimson Vegas 7 day for this time dan satu momentum yang dibuat Dairon. Jujur, arah Kyoshi, kalau nggak ada Dairon dengan badannya tadi dan seluruh soft skillnya dimenangkan oleh Dairon, dihisap semua, diabsorb oleh dia, mungkin tadi udah wipe out. Iya. Karena Aran sama Widi itu maksa ke arah Dairon. Iya, termasuk dari Tsunami Slam-nya ya, yang akhirnya emang ngebuat Dairon tumbang, tapi conceal play. Kembali lagi terlagi hati dong. Itu menjadi target utama, fokus ke arah belakang dan Tsunami Slam! Sesujin! Almost not take down. Dengan damage yang terlalu besar dari seorang Fabian bergerak dengan cukup maksimal dan looking for wipeout. Ini bencana! One last man standing, Toy. Akan coba ditemani oleh seorang Dairon. Mampukah menyelamatkan base mereka. Tapi wave masih bergerak dengan cukup banyak. Satu buah Sky Pistol belum menyala di seorang Widi. Masih ada Immortality. Dan Toy! Ter-take down! Base di depan mata. Aran Kyoshi ter-wipeout. Team Liquid take the game one. Satu game pertama untuk tim Liquid ID. Aran Kyoshi dipaksa untuk berjuang lebih keras lagi menuju ke arah 3 poin. Tapi